Kerajaan Bali merupakan kerajaan tertua bercorak Hindu-Buddha yang terletak di Pulau Bali. Kerajaan Bali terletak di Bendulu Gianyar. Kerajaan Bali berdiri sekitar abad ke-10 hingga awal abad ke-20. Saat berdiri, Kerajaan Bali berada di bawah pimpinan dinasti Warmadewa. Saat itu, agama yang berkembang adalah agama Buddha. Awal mula. Raja yang paling tersohor di Kerajaan Bali adalah Warmadewa yang memerintah sejak tahun 989. Ia memimpin kerajaan dengan permaisurinya yang bernama Mahendradatta hingga tahun 1001. Saat sang permaisuri wafat, sang Raja Dharmodayana Warmadewa tetap memimpin kerajaan hingga tahun 1011 Masehi. Ia wafat serta diistirahatkan dalam sebuah candi di Banu Weka. Akan tetapi sampai sekarang keberadaannya belum diketahui. Pasca wafatnya, tata kerajaan diwariskan kepada seorang pangeran bernama Marakata yang bergelar di Dharmodayana Wangsawardhana Marakata Panjakastana Utugadewa pada tahun 1011 sampai 1022. Sepeninggalan Marakata, tahta kerajaan diwariskan kepada putranya yang bernama Anak Wungsu mulai tahun 1049 hingga 1077. Anak Wungsu meninggalkan 28 buah prasasti dan merupakan prasasti terbanyak dibanding raja-raja yang sempat memimpin sebelumnya. Anak Wungsu sendiri tidak memiliki keturunan. Ia wafat dan kemudian didarmakan di daerah Gunung Kawi. Kehidupan sosial. Sejak abad ke-10, masyarakat Bali sudah mengenal sistem pertanian yang kemudian dikembangkan sebagai sumber perekonomian. Raja-raja di Bali memusatkan ekonomi dari sektor pertanian. Kemudian, sebagian besar warga bekerja mengelola sawah, ladang, dan perkebunan. Selain pertanian, peternakan, dan pemburuan turut dikembangkan. Beberapa warga lainnya juga ada yang bekerja untuk menjalankan pusat kerajinan dari emas dan perak. Selanjutnya, struktur masyarakat pada masa Kerajaan Bali. Yang pertama, golongan masyarakat dibagi menjadi dua, yaitu caturwarna atau 4 kasta dalam agama Hindu, dan golongan luar kasta yang disebut cabut. Yang kedua, pembagian hak waris. Anak laki-laki memiliki hak lebih besar dari perempuan. Dan yang ketiga, kesenian. Dibedakan antara seni keraton dan seni rakyat. Dan yang terakhir, yang keempat, agama dan kepercayaan. Masyarakat menyembah banyak dewa yang bukan hanya berasal dari dewa Hindu dan Buddha, tetapi dari kepercayaan animisme. Nama-nama raja terkenal di Kerajaan Bali. 1. Sri Kesari Warmadewa 882-914 Masehi. 2. Raja Udayana 989 sampai 1011 Masehi. Ketiga, Anak Wungsu 1049 sampai 1077 Masehi. Keempat, Marakata Pangkaja 1011 sampai 1022 Masehi. Kelima, Paduka Sri Maharaja Sri Jaya Sakti 1133 sampai 1150 Masehi. Dan yang terakhir yang keenam, Sri Astatura Ratna Bumi Banten 1337 sampai 1343 Masehi. Masa kejayaan Kerajaan Bali. Kejayaan Kerajaan Bali dapat diraih ketika kerajaan ini dalam pemerintahan Raja Udayana. Sistem pemerintahan pada masa Raja Udayana sudah lebih terstruktur. Salah satunya dengan dibentuknya Badan Penasehat Kerajaan. Kehidupan kerajaan pada masa itu juga aman, damai, dan tentram. Runtuhnya Kerajaan Bali. Runtuhnya Kerajaan Bali akibat adanya serangan dari Pati Gajah Mada. Tekadnya untuk menyatukan Nusantara membuatnya melakukan siasat untuk menaklukkan kerajaan-kerajaan di Nusantara. Sebelum melakukan penyerangan, Pati Gajah Mada melakukan siasat dengan mengundang Kebo Iwo untuk melakukan perundingan perdamaian. Namun, bukannya perdamaian yang didapat, sesampainya di Majapahit, Kebo Iwo dibunuh secara diam-diam. Tidak lama kemudian, disusul oleh kematian sang raja di tangan Gajah Mada. Dari situlah kekuasaan Kerajaan Bali jatuh kepada Gajah Mada. Prasasti. Pertama, Prasasti Blanjong.
Prasasti Belanjong adalah sebuah prasasti yang memuat sejarah tertulis tertua tentang Pulau Bali. Pada prasasti ini disebutkan kata Wali Dwipa yang merupakan sebutan untuk Pulau Bali. Prasasti ini bertarik 835 caka dan dikeluarkan oleh seorang Raja Bali yang bernama Sri Kesari Warmadewa. Kedua, Prasasti Panglapuan. Prasasti Panglapuan adalah peninggalan kerajaan Bali yang berisi pesan tentang para penguasa kerajaan seperti Udayana, Jayapangus, dan Anak Wungsu. Ketiga, Prasasti Anak Wungsu. Menurut para ahli memperkirakan bahwa prasasti ini berasal dari masa pemerintahan Raja Anak Wungsu yang merupakan putra Raja Udayana yang menjadi penguasa Bali antara tahun 1049 hingga 1077. Candi. Pertama, Candi Padas. Candi Padas dulu digunakan sebagai tempat pemujaan roh leluhur dan tempat meditasi serta pendidikan agama, dan kini menjadi salah satu objek wisata di Pulau Bali. Kedua, Candi Mangening. Candi ini adalah situs kuno yaitu peninggalan pemerintahan Raja Marakata tahun 1022 Masehi. Tempat ini dibangun di lembah Sungai Pakerisan yang memiliki sumber daya air yang limpah. Air yang ditampung di kolam dan mengalir melalui Sungai Pakerisan. Air sungai ini difungsikan untuk mengairi sawah di sekitarnya, bahkan sampai ke daerah Pejeng dan Bedulu. Ketiga, Candi Wasan. Dalam hal ini, situs Candi Wasan menjadi peninggalan abad 14 hingga 15 yang mampu menginformasikan atau memberikan contoh kehidupan masyarakat pada kala itu. Nilai kebudayaan dapat dilihat dari keberadaan situs Candi Wasan yang memberikan pemahaman latar belakang kehidupan sosial, sistem kepercayaan, dan memiliki kandungan unsur-unsur keindahan. Kerajaan Bali merupakan kerajaan pertama di Bali. Dalam catatan sejarah, kerajaan Bali ini telah disilih berganti dipimpin oleh beberapa raja. Semasa berdirinya, kehidupan kerajaan ini termasuk dalam kerajaan yang aman dan damai serta memiliki rakyat yang makmur. Masa puncak kejayaannya diraih ketika masa pemerintahan Raja Udayana beserta sang Pramesuri. Sayangnya, kerajaan ini harus runtuh dalam tangan utusan kerajaan Majapahit, Pati Gajah Mada. Kebesaran kerajaan Bali pada masa tersebut dapat dilihat melalui peninggalan-peninggalan megahnya. Salah satunya adalah Pura Agung Besaki yang saat ini ditetapkan sebagai situs warisan dunia oleh UNESCO.